di mana ternyata orang-orang yang melakukan pemukulan terhadap Bang Ade Armando ini kebanyakan orang tuanya tidak tahu bahwasanya tujuan anak-anaknya ini datang ke Jakarta mau ngapain. Ya kan? Seperti kisahnya Abdul Latif. Di sini dikatakan di dalam berita Detik Jabar, Abdul Latif pamit kerja, tiba-tiba viral aniaya Ade Armando. Inilah beritanya. Salam hangat buat teman-teman semua dimanapun berada. Kembali lagi dengan saya Frank Kutauruk. Kali ini di sini saya ingin membahas mengenai orang-orang yang melakukan pengeroyokan terhadap Bang Ade Armando, di mana memang orang-orang ini telah ditetapkan sebagai tersangka. Ada yang sudah ditangkap dan ada juga yang buronan. Tetapi di balik ini semua, kita juga turut prihatin terhadap keluarga para pemukul ini, di mana ternyata orang-orang yang melakukan pemukulan terhadap Bang Ade Armando ini kebanyakan orang tuanya tidak tahu bahwasanya tujuan anak-anaknya ini datang ke Jakarta mau ngapain. Ya kan? Seperti kisahnya Abdul Latif. Di sini dikatakan di dalam berita Detik Jabar, Abdul Latif pamit kerja, tiba-tiba viral aniaya Ade Armando. Inilah beritanya. Seperti kisahnya Abdul Latif ini, di mana orang tuanya tidak mengetahui dirinya ke Jakarta mau ngapain. Setahunya hanya pamit untuk bekerja. Ternyata pekerjaan yang dilakukan Abdul Latif ini tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan orang tuanya. Memang bekerja, tapi bekerjanya melakukan kerusuhan, melakukan pengeroyokan. Ya kan? Ini menjadi sangat menyedihkan lah bagi keluarganya Abdul Latif. Abdul Latif pamit kepada orang tuanya 5 hari sebelum insiden pengeroyokan. Ya kan? Dan tidak ada kabar. Tiba-tiba viral katanya fotonya di media sosial Abdul Latif ini, dan sampai sekarang katanya tidak diketahui di mana keberadaannya. Ini kan menjadi sedih. Inilah makanya dikatakan orang-orang yang hadir ke Jakarta, apalagi orang-orang yang hadir melakukan pengeroyokan terhadap Bang Ade Armando ini, ternyata kebanyakan orang daerah dan memang secara ekonomi tidak kuat, tidak mapan secara ekonomi, bukan orang kaya. Karena orang yang tidak mapan, tidak kaya, maka mudahlah direkrut. Apalagi seperti Abdul Latif ini, tamatannya hanya tamatan SMP dan pernah katanya berpendidikan di pesantren. Inilah orang-orang seperti ini yang menjadi mudah sekali direkrut. Orang-orang provokator yang ingin sewaktu demo 11 April yang lalu terjadi kerusuhan. Saya yakin Abdul Latif ini hadir ke Jakarta karena ada yang menginginkan dia hadir untuk melakukan kegiatan kerusuhan, provokator, membuat heboh lah sewaktu demo 11 April yang lalu. Di sini bagaimana pertanggungjawaban orang-orang yang melakukan ataupun merekrut orang-orang seperti Abdul Latif ini? Apa pertanggungjawabannya? Ya tidak ada. Ya orang-orang seperti Abdul Latif dan teman-temannya yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam pengeroyokan Bang Ade Armando, ya gigit jari. Karena apa? Tujuannya mereka di sini hadir untuk meramaikan demo waktu 11 April yang lalu dan membuat keonaran. Apabila sewaktu demo itu terjadi kerusuhan dan yang direkrut ada yang ditangkap, ya mereka lepas tangan. Ya kan? Buktinya sampai sekarang mana tuh yang mau membantu? Gak ada kan? Mereka berjalan sendiri, usaha sendiri, membebaskan dirinya sendiri, kan itu dia.
menghadap sendiri kepada pihak kepolisian, ada yang menyerah, ada yang lagi buronan, kan gitu dia. Inilah yang harus kita ketahui, bahwasanya akibat dari ulah pun ternyata bukan cuma kita yang dirugikan secara pribadi sebagai pelaku. Ternyata orang tua pun menjadi rugi. Ruginya apa? Ya sedih pertama. Yang kedua, orang tuanya di kampung pasti adalah yang mengecap bahwasanya nih anakmu tidak baik, ya kan? Anakmu ini yang melakukan pengeroyokan sampai tega melucuti pakaiannya, kan gitu. Inilah pola pikir yang pendek mau direkrut oleh para provokator untuk hadir demo. Memang si Abdul Latif ini memang gampang sekali dipengaruhi orang. Yang pertama, secara pendidikan memang pendidikannya hanya tamat SMP. Dan tambahnya lagi pernah berpendidikan di pesantren. Dengan jurus-jurus ilmu agama yang sedikit yang dia punya, mungkin dapatlah dipengaruhi oleh provokator ini dengan pakai agama juga, kan itu dia. Menjadi membuat arogan, menjadi membuat kasar. Sewaktu melakukan pengeroyokan terhadap Bang Ade Armando kan, mereka menyebutkan takbir, halal darahnya, ya kan? Inilah menjadi kisah buruk. Apalagi ada lagi yang ditangkap oleh pihak kepolisian, katanya guru ngaji. Ini kan menjadi masalah bagi mereka. Masalahnya itu pertama yaitu secara umur mereka masih muda rata-rata. Pastinya apabila melamar kerja pun nanti, ya kan, ketika membuat SKCK pernah dipidana, ya kan, pidana akibat membuat onar, kerusuhan, melakukan pengeroyokan, kan jadi aneh. Inilah anak-anak muda, kaum muda yang gampang direkrut oleh provokator yang tujuannya memang ingin kerusuhan ada suatu demo, yang membenci pemerintah, ya kan, menjadi korban lah orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang istilahnya di bawah ini. Mereka yang melakukan perekrutan ya hanya tenang-tenang saja, ketawa-ketawa saja itu. Dan anehnya lagi, ya kan, Novel Bak Mukmin ini membenarkan perbuatan pengeroyokan, ya kan. Dia seakan-akan bangga, ya, Bang Ade Armando ini dikeroyok oleh orang-orang yang ikut demo ataupun orang-orang yang hadir sewaktu demo di depan gedung DPR MPR ini. Ya kan, rasa simpatinya pun tidak ada, rasa kemanusiaannya pun tak ada. Malah mengancam Menteri Agama Denny Siregar, Abu Janda, ya kan, yang diduga dirinya sendiri melakukan penistaan agama. Apabila hadir katanya di dalam aksi demo berikutnya, maka akan seperti Bang Ade Armando dilakukannya lagi seperti itu, seperti Bang Ade Armando dilakukan pengeroyokan. Ini kan sangat pikirannya pendek sekali nih Novel Bak Mukmin ini. Katanya penceramah, tetapi ya kan, membenarkan kegiatan kekerasan yang dilakukan sewaktu demo. Selain melakukan pengeroyokan, tega melakukan pelucutan pakaian terhadap Bang Ade Armando. Ini kan sangat luar biasa jahatnya. Dan saya pikir juga Novel Bak Mukmin ini perlulah diperiksa oleh pihak kepolisian. Dari statement dia yang mengancam Menteri Agama Gus Yakut, Denny Siregar, dan Abu Janda, ya kan? Atau jangan-jangan Novel ini ikut serta dalam merekrut orang-orang yang telah melakukan pengeroyokan terhadap Bang Ade Armando ini. Karena apa? Dia secara bangga sekali, ya kan, adanya pengeroyokan terhadap Bang Ade Armando. Atau jangan-jangan dia terlibat, dia otaknya jangan-jangan, kan itu. Makanya perlu diperiksa si Novel Bak Mukmin ini. Apalagi si Novel Bak Mukmin ini sering sekali apabila ada demo, dialah orang paling sibuk. Dialah orang paling sering
dimintai pendapatnya, padahal nggak penting juga kan itu dia pendapatnya Novel Bakmukmin ini. Baik itu demo 212, ya kan, PA 212, PA 2 pakai nomor-nomor jilid, ya kan, dan demo bukan PA pun dia ikut membahas ini. Seperti demo BMS ini, ikut diwawancara, ikut membuat pernyataannya kan, dan itu pernyataannya pun tidak enak didengar, nadanya pun ada pengancaman. Orang paling sibuk sekali apabila ada demo Novel Bakmukmin ini. Makanya sehingga perlu juga diperiksa si Novel ini oleh pihak kepolisian. Apa? Mungkin dia terlibat kan itu dia di dalam merekrut orang-orang yang telah melakukan pengeroyokan terhadap Bang Ade Armando ini. Untuk itu saya ingin menyampaikan kepada kita semua, apalagi kaum muda, kaum milenial, terutama seperti orang-orang yang telah melakukan pengeroyokan terhadap Bang Ade Armando ini, masih muda, cobalah berpikir baik. Janganlah mau diasut-asut untuk melakukan kekerasan, ya kan? Akibatnya kan ada. Kalau kita melakukan kekerasan terhadap orang, maka akibatnya ada. Baik itu pidana maupun kita dikerasin lagi terhadap, ataupun kita dilakukan kekerasan lagi terhadap kita, kan itu dia. Harus kita jaga ini. Nah, kalau nanti ditangkap kan mendekamlah di penjara. Harusnya bisa bekerja dengan baik, berkarir dengan baik, ya kan? Di penjara karena perbuatan pengeroyokan yang tidak ada untungnya bagi keluarga dan dirinya. Ya kan, apa yang dapat? Nggak ada, yang ada sial. Yang senang itu yaitu orang yang melakukan perekrutan. Mereka misinya telah tercapai. Adanya kerusuhan kan gitu. Provokator-provokator inilah tujuannya tercapai. Anda melakukan pemukulan, tujuan mereka tercapai, ada kerusuhan kan gitu. Bagi orang tua juga harus berhati-hatilah apabila ada isu-isu Jakarta ingin demo, kepada anak-anaknya diingatkan, diperhatikan. Jangan sampai ikut ke Jakarta apabila demo ini tidak begitu urgent, penting sekali itu diikuti kan gitu ya. Inilah akibatnya. Orang tuanya pun ditipu oleh Abdul Latif ini. Katanya pamit untuk bekerja, ternyata apa? Bekerja demo kerjanya. Inilah kan. Orang tua, keluarga, ya kan, jadi sedih dibuat akibat ulah yang tidak baik ini. Ulah yang tidak penting ini dilakukan, melakukan aksi pengeroyokan. Ini kan gak penting. Kalau memang jago di bidang adu jotos ataupun adu kekuatan, janganlah di jalanan. Coba aja di ring, baik itu tinju, MMA, ya kan? Cobalah di sana. Jangan beramai-ramai misalnya. Itu kan gak fair. Masa satu lawan berapa puluh orang itu kan itu dia, yang memukuli. Itu kan gak fair namanya, tidak seimbang. Apalagi yang dipukul ini orang yang telah berumur 60 tahun lebih, yang memukul umurnya puluhan masih ya, di atas 20-an. Ini kan gak seimbang. Untuk itu berhati-hatilah terhadap orang-orang yang melakukan provokator, orang-orang yang menginginkan adanya kerusuhan, orang-orang yang selalu mendoktrin hal-hal yang tidak baik. Berhati-hatilah. Maka dampaknya nanti bagi kita sendiri, seperti pengeroyokan inilah kan, berdampak untuk diri sendiri dan keluarga. Malulah keluarga mendengar berita ini. Yang orang tuanya katanya didengar, orang tuanya bilang dia pamit untuk kerja ke Jakarta, ternyata malah melakukan pengeroyokan. Kan jadi sedih. Sekian, terima kasih.